Di tengah gurun pasir panas Rajasthan, India, berdiri sebuah kuil yang mungkin paling unik sekaligus mengejutkan di dunia, Karni Mata Temple, atau yang lebih dikenal sebagai kuil tikus. Bukan karena ada tikus di sana, tetapi karena ribuan tikus justru hidup bebas, diberi makan, dihormati, bahkan dianggap suci oleh para peziarah. Kuil ini terletak di kota kecil Desnoke, sekitar 30 km dari Bikaner, dan didedikasikan untuk Karni Mata, seorang suci perempuan yang dianggap sebagai inkarnasi Dewi Durga. Menurut kepercayaan setempat, Karni Mata memiliki kekuatan ilahi dan memberi anugerah pada pengikutnya. Setelah kematian, para penyembah Karni Mata diyakini tidak akan bereinkarnasi sebagai manusia, melainkan sebagai tikus, makhluk yang akan hidup di dalam kuil bersama ribuan kerabat spiritualnya. Tikus-tikus ini, yang disebut kabas, hidup dengan bebas di seluruh kompleks kuil. Mereka tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dihormati. Para penjaga kuil dan peziarah setiap hari memberi mereka makanan, susu, dan perlindungan. Menariknya, para pengunjung bahkan berjalan dengan hati-hati agar tidak menginjak satu pun dari mereka, karena dipercaya bahwa membunuh seekor tikus secara tidak sengaja merupakan dosa besar yang hanya bisa ditebus dengan menghadiahkan tikus emas kepada kuil. Hal paling tak lazim, dan sering membuat wisatawan terbelalak, adalah kebiasaan peziarah meminum susu dari mangkuk yang telah dicicipi oleh para tikus. Alih-alih jijik, umat Hindu yang datang ke sana menganggap momen itu sebagai berkah. Menurut kepercayaan mereka, makanan atau minuman yang disentuh oleh tikus suci mengandung unsur keberuntungan dan penyucian spiritual. Kuil ini pun menjadi semacam magnet spiritual dan wisata unik. Setiap tahunnya, ribuan orang datang tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyaksikan sendiri fenomena langka, keharmonisan antara manusia dan hewan yang dianggap najis oleh banyak budaya lain. Lebih dari sekadar atraksi, Karni Mata Temple adalah cerminan kuat dari sistem kepercayaan yang melihat makhluk hidup, betapapun kecil atau tak biasa, sebagai bagian dari siklus spiritual yang lebih besar. Disinilah dunia modern dipaksa untuk berhenti sejenak dan mempertanyakan, apakah makna spiritual selalu harus hadir dalam bentuk yang indah dan bersih? Atau justru keajaiban bisa muncul dari yang tidak kita duga? Salah satu fakta paling mencengangkan adalah meskipun kuil ini menjadi rumah bagi lebih dari 25.000 ekor tikus, tak pernah ada laporan mengenai wabah penyakit serius yang berasal dari sana. Tikus-tikus itu hidup berdampingan dengan manusia dalam harmoni yang tak lazim, dan yang lebih mengejutkan, kuilnya sangat bersih dan terawat. Ini menjadi teka-teki tersendiri bagi banyak peneliti dan wisatawan. Di antara ribuan tikus berwarna gelap, terkadang muncul tikus putih, dan ini dianggap sangat suci. Tikus putih diyakini sebagai manifestasi langsung dari Karni Mata dan keluarganya sendiri. Melihat tikus putih adalah pertanda keberuntungan besar, dan sebagian peziarah bahkan menganggap momen itu sebagai berkah spiritual yang luar biasa. Sajian makanan di kuil seperti ladu, bola manis, susu, dan nasi biasanya diletakkan di dalam mangkuk-mangkuk besar. Tikus-tikus akan datang mencicipi atau memanjat ke dalamnya. Yang menarik, setelah makanan itu disentuh tikus, para peziarah justru berlomba-lomba untuk memakannya, karena dianggap mengandung berkah dan menyucikan batin. Namun, ini dilakukan dengan keyakinan tinggi, dalam konteks spiritual dan kepercayaan, bukan karena paksaan atau ekstremisme, dan selalu dalam suasana penuh penghormatan. Jika secara tidak sengaja seseorang menginjak dan membunuh tikus, maka ada cara menebus perbuatan itu, yaitu dengan menghadiahkan tikus emas atau perak murni ke kuil. Ini bukan sekadar ritual, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual dan permohonan maaf secara simbolis. Setiap tahun, terutama saat festival Navratri, ribuan peziarah memadati kuil ini. Di masa itu, ritual pemujaan Karni Mata dilakukan lebih meriah, dan tikus-tikus tetap bebas berkeliaran di antara manusia. Momen ini menarik banyak dokumenter dan peneliti budaya dari seluruh dunia, karena menunjukkan bentuk kehidupan spiritual yang langka dan menantang logika barat. Kuil Karni Mata dibangun dengan marmer putih, dihiasi gerbang perak, dan interior yang mengagumkan. Hal ini menciptakan kontras menarik, tempat ibadah yang indah, tapi dihuni oleh makhluk yang di tempat lain dianggap hama. Ini menjadi simbol kuat dari filsafat Hindu, keilahian bisa hadir dalam bentuk apapun. Karni Mata Temple bukan hanya kuil, tetapi juga cermin budaya dan kepercayaan yang menantang persepsi umum. Di tempat ini, kehidupan spiritual tidak dibatasi oleh bentuk atau penampilan. Apa yang bagi sebagian orang terasa menjijikkan,
di sini justru menjadi jalan menuju keselamatan dan keberuntungan. Mungkin itulah pesan paling dalam dari Karni Mata Temple, keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak kita sangka, termasuk melalui seekor tikus kecil yang dianggap jelmaan jiwa leluhur. Meskipun Karni Mata Temple dikenal sebagai tempat suci yang penuh devosi, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya menyimpan sisi gelap, bukan dalam arti negatif mutlak, melainkan dalam bentuk mitos, rasa tak biasa, hingga kejadian yang tak mudah dijelaskan secara logika. Bagi banyak turis dari luar India, berkunjung ke kuil ini bisa menjadi pengalaman yang sangat mengejutkan, bahkan traumatis. Bayangkan berjalan tanpa alas kaki di tengah ribuan tikus yang berlarian di lantai, memanjat sesajen, atau bahkan menyentuh tubuh manusia. Reaksi ekstrim ini sering menimbulkan perdebatan, apakah toleransi budaya berarti harus menerima semua bentuk kepercayaan tanpa pertanyaan? Atau justru perbedaan ini memperkaya pemahaman kita tentang ragam spiritualitas di dunia. Meski secara ajaib belum ada laporan serius mengenai penyebaran penyakit dari kuil ini, para ahli kesehatan tetap menganggap kondisinya berisiko, terutama dari sudut pandang medis modern. Tikus tetap dianggap pembawa penyakit di banyak wilayah dunia, dan aktivitas seperti berbagi makanan atau minuman dengan hewan liar tentu sulit diterima oleh standar kesehatan internasional. Namun, ini juga menunjukkan betapa kuatnya unsur kepercayaan mengalahkan ketakutan, dan bagaimana komunitas lokal menjaga kuil ini dengan cara-cara tradisional yang telah berlangsung ratusan tahun. Menurut cerita rakyat, Karni Mata sempat memohon kepada Dewa Yama, dewa kematian, untuk menghidupkan kembali anak laki-laki dari kerabatnya yang telah meninggal. Ketika permintaannya ditolak, Karni Mata mengutuk Dewa Yama dan mengambil alih kendali atas jiwa-jiwa pengikutnya, menjadikan mereka reinkarnasi dalam wujud tikus. Mitos ini menjadi akar dari kepercayaan unik di kuil. Tapi di balik itu, ada nuansa kelam, jiwa-jiwa tak bisa mencapai pembebasan, moksa, melainkan terjebak dalam siklus reinkarnasi sebagai tikus, makhluk kecil, rentan, dan secara simbolis jauh dari ideal spiritual kebanyakan agama. Beberapa pemikir spiritual dan peneliti budaya menyebut bahwa kuil ini adalah ruang transisi jiwa, tempat di mana roh tidak maju, tapi diam di satu titik. Ini dianggap sebagai bentuk keterikatan duniawi yang kuat, menciptakan spiritualitas yang agak murung, meski tak tampak di permukaan. Tidak heran jika beberapa peziarah datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga memohon pelepasan dari siklus reinkarnasi. Kuil ini tetap terbuka 24 jam, dan bagi sebagian orang, suasana malam di Karni Mata terasa sangat berbeda. Di bawah cahaya lilin dan pelita tradisional, ribuan tikus bergerak dalam kesunyian, menciptakan suasana mistis yang hampir menyerupai dunia lain. Bagi sebagian, ini adalah waktu spiritual yang sakral. Tapi bagi yang lain, ini adalah pengalaman yang memicu naluri takut akan hal-hal tak terlihat. Karni Mata Temple bukan hanya tentang devosi atau keanehan, tetapi tentang konflik antara spiritualitas dan rasionalitas, antara budaya dan persepsi global. Bagi pengikutnya, ini adalah tempat suci yang penuh cinta dan perlindungan. Bagi sebagian pengamat luar, ini adalah salah satu tempat paling membingungkan di muka bumi. Namun justru disitulah kekuatannya, mengundang kita untuk melihat spiritualitas dari sudut yang berbeda, kadang tidak nyaman, tapi tetap layak dihormati. Karni Mata Temple bukanlah kuil biasa. Ia adalah perjalanan lintas batas, antara kepercayaan dan keraguan, antara yang nyata dan yang mistis, antara rasa kagum dan rasa takut. Di tempat ini, ribuan tikus yang bagi sebagian besar orang dianggap sebagai gangguan, justru dimuliakan sebagai perwujudan leluhur dan pelindung spiritual. Kuil ini bukan hanya tentang tikus, tetapi tentang bagaimana manusia memaknai kehidupan, kematian, dan apa yang datang setelahnya. Ia menantang norma, mengajak berpikir ulang, dan menunjukkan bahwa dunia tidak harus selalu masuk akal untuk menjadi bermakna. Bagi mereka yang percaya, setiap langkah di kuil Karni Mata adalah doa yang hidup. Bagi yang datang dengan penasaran, ini adalah pelajaran kebudayaan yang tak terlupakan. Dan bagi dunia, Karni Mata Temple tetap menjadi salah satu simbol paling eksentrik dari keanekaragaman spiritual di India. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini memberi wawasan baru tentang keunikan Karni Mata Temple dan cara luar biasa masyarakat memaknai spiritualitas. Apapun keyakinan Anda, tempat ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan membuka mata terhadap ragam kepercayaan yang ada di dunia. Sampai jumpa di kisah budaya berikutnya.